Ti timnasan beres, Coach Sintayong benar-benar blunder bobotoh. Ayeuna mah tinggal Persiban. Sekaligus ada berita persiapan King Persib yang akan menjamu Persebaya dan juga bocoran pemain pengganti David da Silva. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, sampai Ranca Ekek, sampai Cimahi, sampai Buah Batu, sampai Garut, Sumedang, Ciamis, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia dimanapun kalian berada, sebelumnya saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bobotoh sealam dunia, sebelum kita bahas tentang King Persib, kita spill dulu sedikit tentang timnas Indonesia yang gagal menang melawan China gitu kan. Padahal di tengah ekspektasi kita bahwa timnas Indonesia digadang-gadang sesuai prediksi akan mendapatkan poin dari Cina, karena kalau seandainya kita runtutkan tuh secara hitam di atas kertas di antara Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, Cina itu adalah tim terlemah gitu kan setelah Indonesia tentunya, dan digadang-gadang timnas Indonesia seharusnya bisa membawa 3 poin dan bisa ada di posisi kedua sementara ini kalau timnas menang. Tapi sayangnya Coach Sintayong benar-benar wanian pisan sih kalau menurut saya ya, karena di tengah krusialnya laga ini sangat penting untuk mendapatkan 3 poin agar kita bisa terus menghela napas panjang bisa lolos ke Piala Dunia, entah itu lewat jalur round ketiga atau juga lewat jalur round keempat nanti, yang harus ada dulu timnas itu di posisi 3 atau 4 klasemen sementara sekarang. Tapi Coach Sintayong merubah pemain yang benar-benar perubahan itu berpengaruh terhadap permainan timnas Indonesia dan berpengaruh juga kepada hasil akhir. Dicadangkannya Tom Haye, dimainkannya Sain Fatinama gitu kan, dan memilih menyimpan Rido, Meshilger yang cedera juga, mencadangkan Sandy Walsh, memainkan Asnawi Mangku Alam, dan mencamatkan pemain yang baru diboyong Eliano. Ini satu hal yang sekarang ini banyak sekali yang bisa dibilang menyalahkan Coach Sintayong lah gitu akan keputusannya yang dianggap gagal, eksperimennya terlalu gagal untuk saat ini. Walaupun sebenarnya kita tahu kalau Coach Sintayong ini adalah pelatih yang sering sekali mengotak-ngatik formasi dan mengotak-ngatik pemain gitu bobotoh, dan pada akhirnya otak-atiknya saat ini, perjudiannya Coach Sintayong saat ini gagal gitu kan. Tapi yang jelas kritik kepada Coach Sintayong tidak boleh anti. Jangan sampai kalau ada yang bilang kritik ke Coach Sintayong itu dianggap anak akamsi, temennya si Bung itu gitu kan. Enggak gitu, kita juga harus bisa membedakan mana sentimen, mana argumen, mana kritik, mana memang membenci Coach Sintayong. Dan sekarang kita kritik Coach Sintayong, tapi kita juga tetap akan berada di barisan Coach Sintayong, tetap akan ada di barisan timnas Indonesia agar timnas Indonesia bisa terus maju ke depan gitu kan. Lila-lila nungguan bulan Oktober ngan menang hiji poin saat melawan Bahrain. Enggak lah bobotoh. Ayo nama kita fokus ke Persiban deui gitu kan, karena kalau timnas main Persib tuh libur gitu kan, ketika timnas libur Persib nu main. Nah sekarang ada sedikit informasi tentang King Persib Bandung. Sebelum saya bahas banyak lagi tentang Persib, kita spill dikit lah, karena saya juga beberapa hari nggak bikin konten bobotoh. Maaf banget kalau seandainya ada yang nungguin pede heula-welahnya aya nungguin konten saya, karena memang ada beberapa kesibukan yang pada akhirnya saya tidak bisa tag video. Nah, masalah sekarang stadion dulu. Sebelumnya kan sempat beredar kalau stadion yang akan dipakai oleh Persib Bandung ketika menjamu saudara kita Persebaya ini di Gelora Bandung Lautan Api. Tapi ternyata sekarang udah resmi di Sijalak Harupat ya, kalau saya nggak salah baca. Dan tetap akan bermain di Sijalak Harupat, walaupun memang Sijalak Harupat mengalami sedikit kerusakan. Yang pertama kerusakan setelah tawuran yang kita kutuk kelas sama-sama setelah laga pertandingan antara Persib Bandung dan juga Persija Jakarta, ditambah juga dianggo konser, jadi lapangna rada gitu lah pokoknya namanya rada butut gitu kan. Dan mungkin ini juga alasan karena mungkin saja GBLA masih belum siap untuk dipakai oleh Persib Bandung. Nah yang kedua ini juga datang dari para pemain, beberapa pemain yang mengalami cedera. Rejaldi Hehanusa sempat
udah pulih, bahkan udah ada di bench pemain Persib, tapi katanya sekarang merasakan lagi nyeri di lututnya gitu kan. Memang kita harus akui kalau bule ini sempat cedera lutut cukup panjang gitu kan di Persija Jakarta kemarin, bahkan bule tersingkir di Persija Jakarta juga salah satunya karena bule tidak bisa kembali kepada performa terbaiknya setelah sembuh dari cedera, yang pada akhirnya menemukan performa terbaiknya di King Persib. Tapi sekarang juga katanya udah mulai sembuh, mudah-mudahan bisa sembuh total, tapi kemungkinan menurut saya tidak akan dimainkan full time ketika bertemu dengan Persebaya, walaupun memang ya boleh udah sembuh, tapi bisa lah kayaknya dimainkan dikit-dikit untuk pemanasan. Yang kedua, Kang Darman, Gustavo Polanco. Kang Darman ini katanya mengalami cedera juga kemarin, tapi sekarang udah mulai sembuh dan udah mulai berlatih juga bersama Persib Bandung. Dan juga ini gurunya Kang Darman, Kang Dadang Davida Silva, yang kembali merasakan sakit di bagian yang cedera kemarin. Katanya ya memang seliweran, ada yang bilang di perut, ada yang bilang di hamstring, apa ini namanya, paha gitu kan, yang paling sering terdengar sekarang di statementkan oleh kedokteran Persib itu di paha. Katanya merasakan lagi sakit yang dimana sampai-sampai entah Persib Bandung, entah Davida Silva yang memang sengaja mendatangkan langsung fisioterapi khusus dari negeri Samba Brazil demi Davida Silva agar bisa cepat pulih. Karena kita harus akui King Persib tanpa Davida Silva hese pisan diharap. Nah, walaupun kita punya Dimas Derajat, apalagi Dimas Derajat sekarang pasti keadaannya kurang 100% fit karena baru bergabung setelah pemanggilan dari timnas, setelah membela timnas itu kan. Ini kan tentu sangat membahayakan di mana Persib sebenarnya lagi butuh sekali poin. Apalagi Persebaya juga sangat bagus sekali musim sekarang, walaupun bermain di kandang kita sendiri yang tidak akan ditonton oleh bobotoh. Jelas ini akan sangat kesulitan bagi Persib Bandung dan kembali menghadapi masalah, ditambah juga El Capitano, sang lini tengah box to box terbaik kita, Mark Klok tidak bisa bermain karena akumulasi kartu merah langsung kartu merah langsung dari Mark Klok kemarin. Ya nggak apa-apa lah bobotoh. Mudah-mudahan aja kedepannya ada sesuatu hal yang lebih baik bagi Persib Bandung. Persib harus bangkit, timnas Indonesia juga harus bangkit, karena jiwa raga kami, Persib jiwa raga kami, timnas Indonesia jiwa raga kami. Pokoknya mah, tak itu lah bobotoh. Assalamualaikum.